Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan Sallu ala Muhammad. Masih lanjut sholawat Ibu? Atau mau dimulai acaranya? Mulai aja. Udah mau jam 2 ya. Jadi nggak ada MC ini langsung. Borong aja, borong sama Ibu. Diborong ya Teteh? Masya Allah. Atuh kedah harga spesial ya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat di warungnya Pak Mamat. Yang jawab salam semangat, semoga hidupnya berkah dunia akhirat. Tapi tadi yang baca cakepnya hanya Teteh aja. Yang lain gak ada yang bilang cakep. Padahal itu pantun saya ngarangnya 2 minggu. Sungguh terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi biridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat khususun sahibul hajat Ananda siapa namanya Teh? Idham Hudianto bin Hulianto Idham Hulianto bin ayahnya siapa namanya? Khususon Ananda Idham Mulyanto bin Ahmad Syahmudi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Sohibul Bait yang rencananya hari ini beliau mengadakan acara tasyakur hitanan anaknya, tapi kita hanya manusia. Manusia itu laksana wayang, yang menggerakkannya Allah. Dalang wayang tidak bisa apa-apa kalau tidak digerakkan oleh dalang. Maunya kumpul bareng dengan kita, doa bersama, tapi qadarullah, Allah punya kehendaknya, dan yakin kehendak Allah itu terbaik untuk kita. Jadi dengan berkumpulnya kita di musola Al-Jihad Muhajirin ini sebagai rasa syukur atas hitanan Ananda. Dan yang kedua, kita sama-sama khususkan doa kita di siang hari ini untuk kesembuhan Ananda. Yakin Ibu, tidak ada satu biji darah pun amal yang kita lakukan kecuali amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum ke materi inti, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita bertawasul dengan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi rasulullah yang lainnya, orang-orang soleh, ulama-ulama ul-amilin, dan barokah dari silaturahmi kita di siang hari ini. Allah segera mengangkat penyakit dari Ananda. Khususnya umumnya kita yang hadir, Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, sehat penuh berkah, sehat bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين مخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وخصوصا Kyai Haji Khair Afandi bin Hajradin Mas Abdullah وخصوصا Raja Haji Ali fi Sabilillah وخصوصا Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tuhassila maqasidana wa an tashfiya marada khususan anadaiha. Nas'alukal ijabah wal barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puja, puji beserta syukur marilah selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gagah Perkasa. Alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya, alhamdulillah atas hidayah beserta taufiknya di siang hari yang penuh berkah, hari Jumat masih nuansa bulan Agung Dzulhijjah. Kita sama-sama berkumpul niat silaturahmi karena Allah, niat doa tasyakur atas selamatnya telah dihitan ananda kita semua yang kita cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah masing-masing dicatat pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas kebaikannya dengan yang lebih berlipat ganda. Jadi jalan barokah hidup kita dan keluarga kita dunia sampai akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selamanya mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah, bisa istiqomah memegang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kelak kita husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita sama-sama mengambil hikmah, mengambil pelajaran berharga dari adanya syariat khitan, ya Bu, karena temanya khitan. Meski ibu-ibu sudah pada dikhitankan, dulu zaman orok kata ibu-ibu, meskipun perempuan sunnah dikhitan. Apa sih hikmah dari berkhitan? Khitan adalah syariat Allah, syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan dalam salah satu keterangan, Sayyidina Ibrahim alaihi salam dihitannya itu usianya berapa tahun Bu? 82 tahun. Betapa sudah sepuhnya ya Bu. Alhamdulillah sampailah syariat khitan kepada kita dan anak cucu kita. Kenapa harus dihitan? Khitan adalah bukti kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan dihitan kita sedang berikhtiar agar anak-anak kita sehat. Menurut dokter, bahkan sekarang di Amerika sekalipun,
yang negaranya negara liberal ya Bu ya. Bahkan banyak ateis tidak percaya adanya Tuhan. Tapi mereka sekarang sudah punya aturan tersendiri. Semua laki-laki harus dihitan. Betapa hebatnya syariat agama Allah dan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau menurut kacamata dunia, hitan adalah jalan agar bisa menjaga kesehatan. Karena kalau anak-anak kita belum dihitan, ketika pipis, ketika buang air kecil, maka sisa-sisa pipisnya belum terbuang semua, karena tertutup lagi oleh kulit yang berada di kemaluannya. Dan yang kedua, nanti sambungannya dengan sholat. Sholat tidak sah kalau wudunya tidak sah, wudu tidak sah kalau istinjanya tidak sah. Bagaimana sholatnya mau sah kalau wudunya saja tidak sah? Bagaimana wudunya mau sah kalau bersih-bersihnya saja tidak betul, tidak sah? Makanya ketika orang tua menghitankan anaknya, itu adalah salah satu tanda sayang luar biasa kepada anaknya, biar dia sehat, dan lanjutannya biar dia bisa sempurna melaksanakan syariat ibadah. Teteh boleh minta minum tidak? Haus? Saking terkesimanya ya lihat saya ya. Jadi ini mohon maaf, katanya ustazahnya ini minta-minta karena haus ini, gimana ini? Teteh juga yang kesalahan. Mohon maaf. Gak apa-apa hiburan. Iklan. Asalnya kalau ya Lanjut ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua menghitankan anaknya, itu tanda sayang orang tua kepada anaknya. ini yang punya hadiah. Masya Allah. Kok ini ibu-ibu ini? Jadi malu saya. Saya yang malu. Ini maaf, ini saya minum sendirian ini. Terima kasih Ibu. Lanjut. Jadi ketika orang tuanya menghitankan anaknya, itu tanda sayang yang sebenar-benarnya kepada anaknya. Mengajarkan anaknya harus berkorban untuk agama Allah. Kenapa? Kan ada syairnya Bu ya. Tetesan darahmu menjadi saksi bagi sunnah Rasul yang harus ditaati, uswatun hasanah sebagai tauladan, sungguh mulia menjalankan perintahnya. Oh anakku sayang, setiap sakit yang dirasakan, setiap tetesan darah yang keluar, masih ada darahnya gak ya? Sekarang kan zaman laser katanya ya. Ada kasih sakit atau ibu namanya juga disobek ya, pasti sakit. Setiap sakitnya sedang mengajarkan, dan insya Allah sakitnya dari sakit perjuangan menjadi jalan berkorban di jalan Allah, berkorban untuk agama Allah, dan yakin sakitnya akan menjadi jalan anaknya soleh di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Dan ketika ibunya sudah menghitankan, berarti ibunya harus makin semangat. Makin semangat apa? Mendidik anak-anaknya agar semakin rajin sholat, rajin mengaji,
dan bisa mengajarkan akhlak mulia sehingga anaknya bisa menghormati kedua orang tuanya dan menyayangi orang di sekelilingnya. Ibu, saya mau bertanya, kalau anak kita jatuh, lecet, ibu suka panik tidak? Panik ya Bu? Wah, langsung apalagi anak semata wayang. Kenapa sayang? Ayo mama obatin, dibawa ke klinik. Padahal mungkin lecetnya cuma sedikit. Karena kenapa? Paniknya ibu tanda sayangnya ibu. Awas, jangan sampai anak kita lecet sedikit kita panik di dunia, tapi kita merasa cuek ketika naudzubillah anak tidak mau sholat. Tuh ibu tengok sampai 4. Ini namanya menyesuaikan body. 1 kurang 4 kebanyakan, jadi sisanya mau dibawa pulang. Pokoknya bukan 1, 2 lagi Bu, 4. Alhamdulillah, rezeki harus disyukuri. Jadi ibu-ibu, awas kalau anaknya sudah dihitan tapi ibu masih cuek saja. Anak enggak sholat, dibiarin. Anak tidak mau ngaji, sebodoh teuing. Anak akhlaknya tidak baik, cuek saja. Yang penting cuan. Uang. Mau apapun diberikan karena sayangnya sama anak, katanya. Padahal ingat ibu, ketika sudah dihitan, di sanalah titik permulaan kita mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allah atuh ibu, yang diam saja. Ngantuk ya ibu, ngantuk gak? Suasana mendukung. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu atuh ibu-ibu, semangat. Anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, jagalah kalian semua anfusakum terhadap diri-diri kalian semua, wa ahlikum dan keluarga kalian semua, naron dari siksa api neraka. Jangan merasa sudah menjadi ibu yang hebat, jangan merasa sudah menjadi ayah yang hebat kalau baru sebatas ngasih fasilitas dohir saja. Dicukupkan makannya, dicukupkan pakaiannya, dicukupkan kebutuhan dohirnya, tapi kebutuhan batinnya tidak diperhatikan. Anak tidak mau sholat, anak tidak mau mengaji, anak tidak berakhlak baik, itu merupakan kebutuhan anak yang wajib juga kita penuhi. Kalau benar-benar ibu sayang sama anak-anaknya, maka tanamkan sedari kecil agar anak kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam keterangan fikih ibu, kalau usia anak 7 tahun enggak mau sholat, boleh kita marahin, dengan catatan marahinnya yang tidak bikin drop anak ya Bu ya. Kan ada anak itu yang kuat mentalnya, dimarahin aja cuek aja. Ada ya Bu ya. Kan kita yang lebih tahu terhadap karakter anak-anak kita. Kita yang lebih tahu mana titik lemah anak-anak kita. Ada yang anaknya dimarahin, bukan dimarahin, ditegur sedikit aja merajuknya 4 tahun. Ya Bu ya. Kita yang lebih tahu, emaknya tugas utama. Jadi ibu, betapa mulianya ibu-ibu itu. Kenapa enggak mulia? Dari mulai hamil. Capek kan ibu hamil? Capek enggak?
Capek, ibu bilang aja capek. Capek, tapi insya Allah capeknya jadi ibadah. Ya bu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Ini ceritanya anaknya 3, kan 3 kali mengandung melahirkannya. Menyusui, merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ibu teh bahagia, harus bahagia, dipilih oleh Allah menjadi kaum yang mulia. Betapa tidak mulia setiap lelah ibu ketika hamil, sakitnya melahirkan dan sakitnya menyusui, merawat, sudah besar, sudah dihitan, tugas besar lagi sudah menanti. Insya Allah setiap lelah yang ibu lakukan jadi kiparat dosa. Setiap lelah yang sudah dilakukan menjadi jalan barokah dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat ibu-ibu itu. Alhamdulillah. Capek wajar, namanya orang hidup harus capek. Tapi kita punya Allah, kita dibekali ilmu agama. Niatkan segala aktivitas kita dari mulai melek mata sampai merem, niatkan libtigha'i mardotillah, ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin ibu-ibu. Jadi pada intinya termasuk nikmat besar kita diberikan keturunan. Betul tidak ibu? Nikmat yang besar, akan ada generasi kita selanjutnya. Tapi ingat, setiap yang kita punya hanyalah titipan, dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu punya suami, nanti di hadapan Allah akan ditanya bagaimana tugas Anda sebagai seorang istri. Ibu punya anak, akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita mendidik anak selagi kita hidup di alam dunia. Kita punya napas, boro-boro suami, anak, harta benda, rumah, motor, mobil, tanah, kebun, apartemen, hotel. Punya apartemen? Punya, ya bu. Punya orang maksudnya. Napas kita saja ini titipan dari Allah, ibu ingat. Keluar masuknya napas yang kita rasakan sekarang hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ingatlah, usahakan, biasakan lisan kita, bibir kita basah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita itu senantiasa diingatkan, dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Ibu-ibu jangan kasih kesempatan setan menghasut kita. Biasanya kalau mau rumah tangga rusak, biasanya dirusaknya dari emaknya dulu. Kalau emaknya tenang, kehidupan rumah tangga pun akan tenang. Ini sharing sedikit ya bu. Kenapa? Karena meskipun kepala rumah tangga adalah seorang suami, tapi kendali utama di dalam rumah tangga biasanya seorang istri. Bapak mah dari pagi nyari uang, pulang mau maghrib nggak tahu keadaan di rumah. Anaknya bandel kah? Anaknya nonjok anak orang kah? Kita bapak-bapak nggak tahu kan bu? Kalau kita tidak diimbangi hidup dengan zikrullah, rentan stres, rentan depresi. Makanya ibu sesibuk-sibuknya kita usahakan setiap hari punya amalan membaca Al-Quran. Meski satu hari satu juz atau masa ayat meskipun satu hari satu juz, masa satu ayat.
Nanti satu ayat mah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Shadaqallahul azim. Lumayan. Punya amalan baca Al-Quran ibu. Karena apa? Mulianya Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat bagi yang membacanya. Kalau lagi haid bagaimana? Zikir, sholawat. Jangan diam-diam baik, apalagi ngobrol yang gak ada manfaatnya. Apalagi ngobrolnya ngomongin orang, apalagi ngobrolnya membikin sakit hati orang. Jangan. Sayangi amal kita yang tak seberapa. Kita ibadah gak bisa, masa ibadah kita mau ditransfer ke orang yang kita dolimi ya bu? Jangan. Tahan lisan kita dari menggunjing, dari menggibah, dari memfitnah, dari namimah, mengadu domba. Pokoknya betul kata keterangan, diam itu emas. Jadi kalau ibu mau emas, diam. Nanti sama suami ditanya, ibu kenapa udah 7 minggu diam aja? Kenapa? Kata Umi Naila tadi di pengajian, diam itu emas. Ya jadi kata suami ibu, kan ini Mas Jono ini, jadi mau emas apa lagi? Emas di Banda Baru. Nah, dia adalah emas. Baiklah ibu-ibu, mudah-mudahan silaturahmi kita di siang hari ini meski singkat, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Pada intinya tanamkan jiwa syukur di dalam hati kita setiap saat. Lihat terus kemurahan Allah. Fokus kepada kemahabaikan Allah. Ujian juga termasuk kemahabaikan Allah. Ananda yang alhamdulillah sudah dikhitan, maunya ngumpul bareng dengan kita. Tapi ingat ibu, setiap kejadian pasti membawa hikmah. Dan kejadian itu adalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah doa yang sudah kita panjatkan, Ananda segera Allah berikan kesehatan, dan insya Allah menjadi anak yang sehat, anak yang bahagia, anak yang diberikan ilmu agama yang berkah dan manfaat. Hidupnya berkah dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan kepada hamba Allah yang ahli syukur, karena ingat janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang dalam hatinya terus memupuk rasa syukur, maka nikmat yang ada akan Allah lipat gandakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita sama-sama membaca doa dan khususkan untuk Ananda yang sedang sakit di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-'azim.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin taqabbalallahu minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yang membuka, saya yang menutup. Ibu, saya mewakili ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ananda cepat Allah sehatkan. Ibu dan bapak juga diberi kesabaran. Insya Allah setiap kejadian akan membawa kebaikan. Dan mudah-mudahan ananda menjadi ananda yang soleh, yang hidupnya penuh berkah, manfaat, bahagia, sukses lahir batin dunia akhiratnya. Insya Allah segera sehat kembali. Jadi habis ini sudah ya kan? Membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana ada bentar, udah setengah tuh. Yuk pulang yuk. Kami ada pengajian lagi habis asar. Nggak boleh.